Oke, kembali lagi di update Piala Dunia. Tentu saja gue mau bahas grup yang tadi malam berlangsung dua grup, yaitu grup F dan juga grup E. Grup E dan juga grup F. Ada beberapa partai yang sangat-sangat seru, sangat mengejutkan dari kedua grup ini. Kita mulai dulu dari Kanada Maroko. Kanada Maroko, ya Kanada sudah pasti tidak lolos. Dan yang gue kaget adalah ketika gue lihat starting line up-nya Kanada dengan Maroko tadi malam, Alphonso Davies main sebagai striker. Dia main sebagai striker di formasi 4-4-2 bersama dengan Larin. Ya, kalau lu taruh Alphonso Davies jadi striker ya udah, memang udah kelihatan Kanada ini mainnya udah nggak ada beban sama sekali. Dan baru 23 menit mereka kebobolan. Satunya kebobolan oleh blunder yang nggak jelas dari penjaga gawang Borhan, sehingga dicip dengan baik oleh Ziyech. Satunya lagi lewat counter long ball Enesiri shot juga nggak bisa di save. Bahkan Kanada cetak satu-satunya gol lewat bunuh diri juga. Jadi ini match yang rada-rada apa ya kalau gue bilang, ya rada-rada lucu ya sebenarnya. Tapi Maroko dengan kemenangan ini mereka memastikan diri sebagai juara grup. Karena apa? Karena Kroasia dengan Belgia bermain imbang 0-0. Kita masuk ke Kroasia Belgia. Kroasia turun dengan ya praktis pemain yang sama dengan pemain kemarinnya ketika mereka menang 4-1 lawan Kanada. Belgia ini main dengan 3-4-3 seperti biasa, tapi dengan beberapa rotasi. Terutama di kiri ada Carrasco yang main. Di depan itu tidak ada Hazard, tapi dimainkan Trossard dengan Mertens, menggantikan Hazard dan Batshuayi kalau nggak salah biasanya dulu di berdua pertandingan awal. Jadi mereka tanpa strikers nomor 9 murni, main dengan false 9. Entah Mertens, entah Trossard bergantian. Lebih sering Trossard sih. Dan memang dari awal kedua tim ini mencoba melakukan tekanan. Dari Kroasia pun beberapa kali mengambil inisiatif. Bahkan harus di menit-menit awal pun mereka sudah dapat peluang. Ya beruntung Courtois mainnya lagi gila-gilanya kalau gue bilang. Belgia pun dapat beberapa kali kesempatan counter attack di babak pertama. Mertens tendangannya di kotak penalti malah ngincer burung. Terus Carrasco egois banget, dia itu pemain temennya itu 2-0. Dia dari sudut sempit dan dia masih shot ya. Susah lah pemain Atletico ya kayak gitu mainnya. Baru di babak kedua, babak pertama itu menurut gua agak boring ya, karena kedua tim gak banyak peluang setelah itu ya. Gak banyak peluang, keduanya sering clash di tengah. Kroasia sedikit lebih unggul, tapi ya gak banyak peluang juga yang bisa mereka ciptakan. Masuk babak kedua, langsung dimasukkan Romelu Lukaku menggantikan Dries Mertens. Memang Mertens ini mainnya nggak kelihatan juga. Dan mereka dapat babak kedua itu, menurut gue Belgia harusnya bisa menang. Ya memang sebelum terjadinya tragedi Lukaku itu 3 shots on target. Kovacic, Brozovic dengan Modric, 3 gelandang Kroasia melakukan shots dan 3-3-nya bisa di save oleh Courtois. Jadi Courtois cukup menyelamatkan Kroasia sebenarnya. Nah, ketika itu terjadi, muncullah tragedi penalti itu babak pertama penalti ya. Offside-nya itu kan apa ya kalau gue bilang offside-nya itu. Itu gue nggak ngerti ya. Itu bener-bener tipis, mungkin seujung 1 mm ya. 1 mm bahunya pemain Kroasia ini mendahului Belgia. Si Vertonghen kalau nggak salah pemain terakhir. Ya aneh juga kalau menurut gue, memang VAR-nya ini terlalu tega menurut gue dari kemarin ya. Terlalu tega, seinci apapun pasti akan dicari. Pokoknya harus benar-benar itu, dan Kroasia gagal mendapatkan penalti. Balik lagi ke babak kedua, baru setelah itu Belgia melakukan beberapa percobaan serangan ya. Lukaku, sang aktor menurut gue, gagalnya Belgia menang Kroasia 4 bahkan 4 peluang besar, satunya kan udah out duluan. Tapi itu pun termasuk peluang besar kalau misalkan nggak out. Tapi 3 yang clear bener-bener depan gawang. Satu kena tiang, udah nggak ada kipernya. Satunya heading malah duel sama teman sendiri. Aduh ampun deh gue. Satunya lagi
umpan dari Thorgan Hazard, dia udah di depan gawang, udah kosong, malah ditahan pakai dada, bukannya ke gawang, malah clearance. Jadi ampun-ampunan, bener-bener Lukaku ini bener-bener sosok yang tadi malam bisa dikatakan harusnya bahkan bisa mencetak 1-2 gol Lukaku. Dengan permainan seperti itu, ya praktis Belgia tidak lolos. Karena sehabis itu juga ya serangannya juga lebih pragmatis, ngincer long ball. Dan inilah yang gue bilang bahwa kualitas Belgia sangat menurun. Ya, pemain-pemain benar yang dikatakan oleh De Bruyne. Pemain-pemainnya ini tua. Pemain-pemainnya tidak bisa memenuhi ekspektasi lagi bahwa mereka akan bermain seperti 2018. Pemain-pemainnya ini, gue bilang di lini belakang, bayangin aja, ada Weire dengan Vertonghen. Ini dari zamannya Spurs mereka main bareng pun sampai sekarang mereka udah nggak di Spurs, udah mainnya di Liga antah berantah pun mereka masih main bareng. Jadi regenerasinya Belgia ini sangat lambat. Di depan Mertens lagi. Mungkin Trossard baru di pertandingan kali ini. Sebelumnya dimainkan Batshuayi. Kita tahu kualitas Batshuayi seperti apa. Dan Kroasia menurut gue, mereka nggak dapat banyak peluang dan peluang emas seperti Belgia, tapi mereka control di lini tengah. Bagaimana Modric, Kovacic dengan Brozovic. Modric ini umur 37 tahun, lo lihat pergerakan. Cover semua daerah, bantu serangan, dia cover lini belakang, dia memberikan passing yang akurat, dan dia menjadi man of the match di pertandingan kali ini. Dan menurut gue sangat layak karena dia mengontrol lini tengah. Belgia lebih banyak mendapatkan lewat permainan oportunis dan masih digagalkan oleh Lukaku. Jadi secara overall 90 menit memang harusnya Belgia menang secara peluang emas. Tapi bagaimana mereka nggak kontrol di tengah, ini yang menjadi problem. Dan Belgia tidak lolos kembali di grup. Ya, jadi grup F itu Maroko sebagai juara grup dan Kroasia sebagai runner up. Jadi selamat untuk kedua tim. Ini kejutan yang pertama, yaitu Belgia tidak lolos dari fase grup. Nah, kita ke kejutan yang kedua. Costa Rica, Jerman, dan juga Jepang, Spanyol. Ini dua kalau gue bilang dua match yang harusnya itu aman lah bagi Jerman dan Spanyol. Tapi gue mau bahas dulu dari Jerman ya. Jerman lawan Costa Rica, mereka turun dengan 4-2-3-1 bisa gue katakan. Tapi yang gue kembali bilang, Muller ini tetap dimainin loh. Muller itu 2 pertandingan awal mainnya nggak kelihatan sama sekali dan masih dijadikan starter. Lu tidak memberikan kesempatan kepada Füllkrug sejak awal. Dan terbukti dia masuk di babak kedua, dia cetak 1 gol dan 1 assist. Jadi ya, Jerman pun demikian. Mereka susah cetak gol. Mereka dapat bejibun peluang. Kalau mereka butuh kemenangan dengan selisih 7 gol untuk bisa menyaingi goal difference-nya Spanyol, mereka harusnya bisa di pertandingan kali ini. Karena begitu banyak peluang. 32 shots dilakukan oleh Jerman, 10 big chances, yang miss berapa? 6. Which is 4 ya, jadi gol. Jadi Jerman pun mengalami yang namanya susah dalam finishing. 3 kali kena tiang, bayangkan. Memang agak suwe, tapi inilah yang gue bilang, that's football. Lu tidak boleh, ini namanya turnamen. Turnamen beda dengan liga. Liga oke. Secara penampilan Jerman 3 pertandingan beruntun, mereka nggak jelek. Mereka menunjukkan permainan yang efektif. Nggak efektif, atraktif. Ya, tapi yang menjadi permasalahan adalah ini turnamen 3 pertandingan doang di fase grup, di mana lu harus meraih 3 kemenangan. Entah bagaimanapun cara mainnya. Seperti Belanda, mainnya amburadul tapi bisa lolos, bisa meraih kemenangan dan menjadi juara grup. Ini yang tidak bisa dilakukan oleh Jerman. Mereka tidak bisa kill the game. Lawan Spanyol, lawan Jepang Jepang mereka ke comeback. Dan kali ini mereka bahkan kebobolan 2 lawan Costa Rica, lawan kebobolan yang nggak perlu sama sekali. Ya. Dan ya, ini menjadi kejutan yang sangat spektakuler kalau menurut gue, dan menjadi pukulan bagi Hansi Flick. Bagaimana PR dia itu masih sangat banyak, terutama di lini depan. Ya, lu punya Füllkrug, lu tidak pernah coba dia sebagai starter, lu selalu memberikan advantage kepada Muller. Di video sebelumnya membahas Jerman, gue bilang Füllkrug ini layak diberikan kesempatan. Harusnya si Hansi Flick ini belajar dari kesalahan. Oke, mungkin dia belajar dari kesalahan, tidak memainkan Kimmich di tengah, memainkan Kimmich di kanan, karena bek kanannya Jerman itu jelek banget. Kimmich mainnya oke. Sule, Rudiger ya nggak banyak pilihan juga. Di kiri Rom itu sudah lumayan bagus. Tapi di lini depan
Lu tidak bisa mengandalkan Muller ini bisa cetak hat-trick, bisa cetak 1 gol pun enggak dia. Makanya dia itu harusnya coba Füllkrug, pemain yang benar-benar real number 9, tapi tidak dicoba juga. Baru di babak kedua, dan babak kedua pun dia memberikan kontribusi, bahkan lebih menyerang Jerman, lebih berbahaya ketika dia masuk. Gue juga nggak ngerti kenapa nggak diberikan kesempatan. Mungkin like and dislike, mungkin kepercayaan gimana Muller sudah bekerja sama dengan Hansi Flick di Munchen sudah cukup senior, jadi dia mungkin merasakan ya harus memberikan advantage, tapi harusnya di laga krusial seperti ini lu nggak ada yang namanya kayak tadi tuh ngelihat dia siapa, yang penting lu harus menang, lu harus memberikan kemenangan dengan yang sesuai dengan harapan. Dan sayangnya Jerman tidak bisa meraih itu. Jadi Jerman tidak lolos ya untuk 2 kali secara beruntun di 2 pagelaran Piala Dunia terakhir. Kali ini mereka peringkat 3 dengan 4 poin. Ya. Jadi satu tim besar, bahkan 2 tim besar, Jerman dengan Belgia, tidak lolos. Itu kejutan kedua. Nah, kejutan ketiga ini hadir dari Spanyol dan juga Jepang. Spanyol turun dengan ya bisa gue katakan beberapa pemain di rotasi seperti Pau Torres main, Balde main, Aspi dan Carvalho ini gue bilang bergantian nanti mainnya. Di tengah sama, tidak ada rotasi. Di depan Morata dimainkan sejak awal dan Nico Williams yang menggantikan peran dari Asensio dan juga Ferran Torres. Dan bagaimana jalan babak pertama? Ya, Spanyol mereka menguasai secara ball possession, kuasai lini tengah, cetak gol di menit 11, which is good. Habis itu ya praktis mereka nggak dapat banyak peluang yang besar juga. Ya, mereka menguasai bola itu di pertandingan kali ini sampai 82%, tapi bagaimana mereka menciptakan peluang itu sedikit sekali. Ini menjadi problem juga bagi Spanyol. Ya, dan gue mau mengapresiasi juga dari Jepang, dimana fighting spirit mereka luar biasa loh. Bukan hanya skor, bukan karena mereka menang, tapi mereka menunjukkan ketika mereka gini, gue tidak pernah mempermasalahkan tim yang misalkan non unggulan di match tersebut mainnya defense, karena secara kualitas mereka kalah, nggak ada masalah. Tapi at least lu harus bisa bedakan tim yang bertahan tapi masih mau meraih kemenangan dengan tim yang bertahan yang tidak mau meraih kemenangan. Itu berbeda. Kenapa demikian? Kalau lu memakai sebuah taktik untuk meraih kemenangan walaupun lu bertahan, at least ketika lu mendapatkan kesempatan untuk mencetak gol, lu bisa memanfaatkan itu. Dan Jepang memanfaatkan itu. Jepang bermain seperti itu. Dibandingkan tim-tim yang menurut gue menyedihkan, yang tidak mau meraih kemenangan, bahkan tidak mau menyerang, hanya mengandalkan mungkin hasil imbang atau yang penting lolos. Seperti mungkin Denmark, mungkin Polandia, mungkin Meksiko, Ghana, Uruguay. Itu ketika melawan tim besar, mereka mainnya kayak gak niat nyerang. Baru ketika kebobolan panik semua. Bahkan kemarin Polandia kebobolan pun mereka gak nyerang. Itu kan benar-benar memalukan. Beda dengan Jepang, mereka fight sejak awal, press. Walaupun mereka ketinggalan 1-0, press. Tidak memberikan kesempatan Spanyol itu untuk memberikan passing progresif. Memang secara ball possession mereka kalah, tapi itu lebih banyak di tengah dan di lini belakang. Mutar-mutar aja, tapi tidak diberikan celah oleh Jepang, which is really good menurut gue dari permainan Jepang. Sampai akhirnya mereka bisa mendapatkan 2 gol dari 3 menit. Ritsu doang, shotnya luar biasa. Dan juga Aotanaka akhirnya bisa cetak gol. Kontroversial golnya, karena kelihatan dari satu angle itu bola sudah out, satu angle bolanya masih ada tipis di garis. Jadi kembali lagi ini pentingnya VAR, pentingnya gol kalau gue bilang teknologi yang membantu. Kan kalau nggak salah di bolanya itu katanya sudah ada teknologi yang membantu offside. Sekarang juga VAR membantu sekali dalam hal seperti ini. Jadi melihat ya, mata kita sangat terbatas, berbagai angle bisa menjadi beda persepsi. Tapi ketika VAR memutuskan lewat ke angle kamera dari berbagai sudut pandang, akhirnya gol itu disahkan. Dan Spanyol tertinggal 2-1. Apa yang dilakukan oleh Luis Enrique mengganti Morata real striker dengan Marco Asensio yang bukan real striker. Selesai. Nggak ada peluang sama sekali. Jadi, secara conclusion, apa yang gue mau bilang dari match ini? Unai Simon by the way mainnya jelek banget. Bahkan dia ada satu momen di mana dia mau main build up dari bawah, dia di press, akhirnya dia kehilangan bola sendiri. Artinya
Luis Enrique bilang Unai Simon dan kiper-kiper yang dibawa ini adalah kiper yang sesuai dengan tipe dia. De Gea tidak dibawa karena tidak sesuai dengan tipe dia. Dia tidak bisa build up dari bawah. Tapi kelihatan tadi malam Unai Simon pun ketika di press dia bisa kehilangan bola. Untung itu tidak bisa menjadi gol. Kalau itu jadi gol, bisa dihajar ini Unai Simon. Dan mainnya itu jelek banget Unai Simon. Praktis dua shots on target mereka bisa jadi 2 gol. Ya, 2 shots on target dari Jepang bisa jadi 2 gol. 3 shots ya, 3 shots on target. Ya, satu lagi nggak terlalu berbahaya. Tapi Jepang dengan kemenangan ini menjadi juara grup di grupnya Spanyol dan Jerman. Ini kejutan ketiga menurut gua yang sangat-sangat unpredictable. Dimana Spanyol lolos, pasti lolos, cuman sebagai runner up. Ya, dan mereka nantinya akan ketemu dengan juara dari grupnya si Belgia ya, at least Maroko yang nggak terlalu berat juga sih sebenarnya. Tapi habis itu kalau Portugal menang, misalkan Portugal juara grup dan kemungkinan besar juara grup, kalau Portugal menang lawan Swiss, mereka akan ketemu Portugal. Jadi nggak mudah juga. Kalau ada orang bilang Jerman sengaja menghindari Argentina dan Brazil, nggak juga, karena di grup di bracket kanan pun ada beberapa tim yang cukup berat gitu, Inggris, Prancis, dan juga Portugal. Oke, segitu dulu kejutan kita hari ini, dan kita akan kembali lagi besok ya dengan Brazil, Portugal, Uruguay. Ya, Portugal udah nggak terlalu menentukan, Brazil pun demikian, tapi gue mau lihat bagaimana fighting spirit dari tim-tim runner up. Segitu dulu dari gue, salam sepak bola.